Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dijamin dengan saya Widi. Rekan-rekan semua yang perlu jam tangan super tangguh, tahan air, tahan banting, tahan lama, tapi ramah budget, yuk kita ngumpul di sini. Kali ini kita bahas salah satu jam yang bandel, yang banyak juga dipakai di militer, yaitu Casio G-Shock DW9052. Oh iya, yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik subscribe dulu ya, biar tambah semangat bikin konten review dan tutorialnya. Terima kasih. Kalau dari tampilannya, DW9052 ini memberikan kesan yang tangguh, fungsional, cocok stylenya untuk kegiatan lapangan yang ekstrim. Bodinya besar, kemudian tebal, tombolnya besar-besar, dan bezelnya ini terlihat kekar. Untuk harga, dia dikenal sebagai G-Shock yang paling terjangkau, dan saya dulu beli di tahun 2022 di harga sekitar 650 ribuan. Per saat ini kalau ketemu diskon ada di sekitar 750 ribuan untuk varian dasarnya. Saya bukan penjual, tapi teman-teman bisa cek harga di link afiliasi yang ada di deskripsi. Terima kasih. Sekarang kita lihat untuk spesifikasinya, saya zoom sedikit. Untuk dimensinya, dia 49,5 mm lak to lak. Kemudian untuk lebarnya, ini total 47 mm, tapi kalau dihitung dari titik ini, maka dia adalah 43 mm. Kemudian untuk tebalnya itu 15 mm dari dasarnya backplate sampai ke sisi radius bezel yang ini. Bukan dari ini ya, bukan dari back protector sampai ke yang terjauh. Oke, terus untuk bobotnya sendiri dia 59 gram. Dan untuk ketahanan airnya adalah 200 meter. Baterai yang dipakai adalah CR2016 dengan masa pakai sekitar 2 tahun, tapi aktualnya seringkali lebih awet. Kemudian untuk bahan case-nya ini resin. Kemudian untuk bezelnya ini adalah resin yang jenis penahan guncangan. Kemudian kacanya yang dipakai di display ini adalah jenis mineral glass. Kemudian untuk strapnya ini resin poliuretan ya, fleksibel. Dan untuk backplate-nya dari bahan stainless steel. Oke, sekarang saya zoom lagi, kita lihat mode dan fiturnya. Berikutnya mengenai mode dan fitur. Pertama adalah mode timekeeping atau penunjuk waktu. Format waktunya bisa 12 jam atau 24 jam seperti ini ya. Dan akurasinya adalah plus minus 15 detik per bulan. Terus juga dia ada kalender full otomatis sampai tahun 2099. Kemudian mode berikutnya adalah alarm. Ini alarmnya jenis multifungsi, jadi bisa diatur untuk jam menitnya dan juga untuk bulan dan tanggalnya. Terus kemudian dia juga dilengkapi dengan fitur hourly signal. Jadi kita bisa atur di sini ya. Kelihatan di sini ada lonceng, dia akan ngasih beep tiap ganti jam. Oke, berikutnya adalah mode timer. Nah, di mode timer ini kita bisa atur dengan range paling panjang adalah 24 jam dan bisa diatur untuk jam, menit, dan detiknya. Dan untuk timer ini juga dilengkapi dengan fitur auto repeat. Ini kelihatan kecil di sini ya. Oke, berikutnya adalah mode stopwatch. Di stopwatch ini detailnya sampai dia 1/100 detik untuk 60 menit pertama, kemudian jadi detik setelah itu. Yes, stop, reset, dan ya. Sedikit catatan bahwa untuk jam ini tidak ada fitur dual time atau roll time, kemudian tidak ada daylight saving, dan tidak ada fungsi untuk mute atau silent. Lanjut, sekarang kita close up. Oke, ini case-nya ya, kelihatan di dalam sini. Dan dia terlindungi sebelah kiri, kanan, atas, bawah, dan depannya oleh bezel yang tahan guncangan. Di sisi depannya, bezel ini menonjol, memberikan perlindungan yang efektif untuk kaca displaynya yang bahannya dari kaca mineral. Yang sendirinya juga sebenarnya dia punya tingkat ketahanan terhadap goresan. Jadi sangat-sangat aman. Kemudian ada 2 tonjolan di sebelah kiri dan kanan masing-masing. Ini untuk melindungi tombol supaya tidak tertekan secara nggak sengaja. Ya. Terus kemudian ada juga tonjolan di bagian depan bawah, ini untuk melindungi tombol lampu supaya juga nggak tertekan secara nggak sengaja. Di pojok-pojoknya ini ada ornamen ini ya, metal atau logam yang saya nggak yakin fungsinya apa, cuman sepertinya selain untuk dekoratif, dia juga untuk membantu untuk menahan benturan yang posisinya menyilang seperti gini. Oke, nah bezel ini menempel ke case dengan 4 skrup di sini sisi-sisi ujungnya, yang juga sekaligus mengikat bagian back protector ini ya.
Dan back protector ini fungsinya untuk melindungi jam kalau ada benturan dari belakang, semisal seperti ini. Begitu. Terus ini bagian belakangnya, ini backplate-nya dari bahan stainless steel dan diikat dengan part screw yang ini ya, ngumpet di balik back protector, oke. Dan ya, dia biasa digrafir, ada spesifikasi di situ dan juga lokasi produksi. Ini kebetulan yang made in Thailand. Oke, sekarang saya zoom out. Strapnya ini dari bahan resin poliuretan ya, yang grade-nya menurut saya bagus, kuat, awet, dan cukup lentur. Di ujung ini ada gesper yang bahannya stainless steel, yang kuat dan tahan karat. Strap ini menempel ke bodi dengan spring bar yang ukurannya 16 mm, oke. Dan sistem fittingnya itu fleksibel, jadi nggak fix. Bisa digerak-gerakin seperti ini, jadinya dia mudah banget untuk mengikuti ukuran dan bentuk pergelangan tangan. Jadi nyaman. Oke, sekarang kita balik lagi ke depan, kita lihat layar dan lampunya. Di bagian atas ada untuk hari, bulan, dan tanggal. Kemudian di sebelah kiri ini ada subdial untuk hitungan per 10 detik. Kemudian yang kanan ini adalah untuk indikator detiknya ya, bentuknya manjang. Dan kemudian di bawahnya ini ada format waktu 24 jam, kemudian indikator-indikator kecil-kecil, sama ini untuk jam, menit, dan detiknya. Untuk ukuran digit utama yang bawah ini, tingginya adalah sekitar 4 mm, jadi mungkin cukup kecil untuk beberapa pengguna, tapi saya pribadi sih masih cukup nyaman untuk baca tanpa kacamata baca. Untuk lampu latarnya jenisnya adalah electroluminescent atau EL backlight, dan seperti ini tampilannya. Oke, dapat diaktifkan dengan tombol yang ada di depan, dan durasi efek afterglow-nya sekitar 2 detik. Sedikit catatan, untuk jam ini tidak ada fitur auto light dan tidak ada menu pengaturan panjang durasi backlight-nya. Oh iya, jam ini juga punya fitur flash alert yang indikatornya adalah lambang bintang di atas angka detik, dan seperti inilah kalau flash alert-nya aktif. Oke, untuk tombolnya sekarang kita lihat lebih detail. Tombol-tombol yang samping ini berukuran besar dengan motif 2 garis yang membantu memudahkan operasi. Responnya ini balance, jadi nggak terlalu keras tapi juga nggak terlalu lembek ya. Dan ya, ini juga untuk pelindungnya dari bezel, ini nggak terlalu lebar tapi juga nggak terlalu sempit, jadi ujung jari masih gampang untuk masuk untuk menekan tombol. Dan dari pengalaman, ini jamnya masih mudah dioperasikan walaupun kita pakai sarung tangan. Oke, berikutnya kita ngobrol mengenai kenyamanan dan daya tahan. Walaupun saat dipakai dia terlihat menonjol di pergelangan ya, tapi karena posisinya nempel banget ke tangan, bobotnya jadi terasa cukup seimbang. Ini sambungan strap yang fleksibel membuat jam dan strapnya nempel banget ke tangan. Tapi jangan khawatir, dia tetap ada cukup sirkulasi udara di sini dari pola gelombang yang ada di strapnya. Oke. Untuk tombolnya ini mudah banget dioperasikan, apalagi tombol lampu yang sisi depan, plus dia ada efek afterglow. Ini sangat kepake banget kalau malam hari nih. Plus menunya juga mudah dipelajari, nggak rumit. Nanti kita akan posting juga di channel ini untuk setting basicnya dan juga untuk detailnya. Jam ini termasuk yang sering saya pakai untuk harian, plus pernah juga agak lama jadi mainannya anak-anak. Jadi sama bocil-bocil di rumah, ini diambil, kemudian digesrekin, dibenturin kemana-mana. Tapi seperti yang terlihat di sini, wujudnya masih oke-oke saja. Cuman mungkin perlu dimandiin biar bersih dari debu. By the way, kalau misal masih ada yang nggak percaya daya tahan jam ini ya, silahkan dicek aja di Google. Ini adalah salah satu seri G-Shock yang masuk katalog stoknya NATO. Dipakai banyak tentara, termasuk Navy SEAL, bahkan dipakai oleh diver militer. Kalau cuma cebur-cebur kolam renang, kena hujan, atau kebentur daun pintu, ya nggak ada apa-apanya, santai. Oke, sekarang kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, pertama, stylenya terlihat kekar dan tangguh. Terus yang kedua, dia tahan banting, tahan air, reliable banget. Terus yang ketiga, ini fitur jam digitalnya mencakup kebutuhan dasar ya. Oke, dan kemudian harganya sangat terjangkau.
dan dia juga nyaman di pergelangan tangan. Dan yang terakhir, desain tombol dan menunya mudah dioperasikan. Di sisi lain ada hal yang mungkin teman-teman pengen pertimbangin. Pertama adalah ukurannya cukup besar, jadi mungkin kurang cocok kalau dipakai di balik lengan panjang. Kemudian untuk digit utamanya ini tingginya sekitar 4 mm, jadi mungkin sulit dibaca bagi sebagian orang. Dan ya, dia tidak ada fitur seperti dual time, roll time, kemudian mute, atau pengaturan durasi lampu backlight. Oke, sekarang kita ada di bagian terakhir dari video ini, yaitu kesimpulan. Jadi G-Shock DW9052 ini adalah pilihan yang sangat baik, sangat recommended untuk rekan-rekan yang mencari jam tangan super tangguh, nyaman dipakai, operasi tombol yang mudah, harga bersahabat, serta syaratnya satu, teman-teman nggak keberatan dengan bentuknya yang menonjol. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan kita akan posting juga untuk tutorialnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.